ownership for sixth grade. First of all, pertama kali kita akan membedakan ada dua jenis tentang ownership, yaitu yang pertama adalah possessive adjective dan yang kedua adalah possessive pronoun. Possessive adjective biasanya itu selalu diikuti kata benda di belakangnya di dalam kalimat. Sedangkan possessive pronoun itu sudah tidak diikuti lagi dengan benda di belakangnya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, possessive pronoun dan possessive adjective ini gunanya untuk menyatakan kepemilikan seseorang. Kita sudah mengenal tentang berbagai macam subjek. Ada I, you, we, they, he, she, dan it. Nah, di sini otomatis possessive adjective dan possessive pronounnya berbeda-beda. Untuk I, itu possessive adjective-nya menjadi my. Kemudian possessive pronounnya mine. Kalau you menjadi possessive adjective-nya menjadi your dan possessive pronounnya yours. Kemudian untuk subjek we, possessive adjective-nya adalah our, kemudian possessive pronoun-nya adalah ours. Kemudian untuk they, possessive adjective-nya adalah their, possessive pronoun-nya adalah theirs. He menjadi his dan pronoun-nya his. Kemudian untuk she, possessive adjective-nya adalah her dan possessive pronoun-nya adalah hers. Dan yang terakhir untuk it, itu possessive adjective-nya adalah its dan pronounnya adalah its. Ada lagi satu, biasanya ada nama orang. Ya, untuk nama orang ini kita sesuaikan dengan jenis kelaminnya masing-masing. Kalau nama orangnya itu perempuan, misalnya Anna, maka kita ubah menjadi hers, her dan hers. Untuk yang nama anak laki-laki ini biasanya kita mengubah menjadi he. Dan maka possessive adjective-nya adalah its dan possessive pronoun-nya adalah his. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi, misalnya kalau ada namanya dua orang, bagaimana itu? Kalau namanya dua orang, maka kita, karena dia lebih dari satu, orangnya lebih dari satu, maka kata ganti orangnya adalah they. Maka kita ubah possessive adjective-nya menjadi their dan possessive pronoun-nya adalah theirs. Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke kalimat supaya kalian tidak bingung bagaimana untuk mengisi atau menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan kepemilikan atau possessive adjective dan possessive pronoun. Nah, di sini misalnya saya punya sebuah contoh kalimat. I have two examples of sentences. Yang pertama kali, kalimatnya the students have balls. The students have balls. The students orangnya lebih dari satu. Kemudian di situ ditandai dengan balls. Karena balls diakhiri dengan s, maka menunjukkan bahwa bendanya lebih dari satu. Maka untuk mengubah, untuk menjadi menggunakan possessive adjective, kalimat itu akan berubah menjadi those are their balls. Karena di belakang possessive adjective itu ada kata bendanya, possessive-nya ada kata bendanya, maka itu adalah possessive adjective. Saya ulangi lagi, those are their balls. Itu menggunakan possessive adjective. Kemudian kalau kita mau menggunakan possessive pronoun-nya menjadi those balls are theirs. Those balls are theirs. Saya ulangi, tadi penjelasan saya di depan bahwa kalau possessive adjective itu masih diikuti kata bendanya. Sedangkan kalau possessive pronoun sudah tidak diikuti lagi kata benda di belakang. Tapi kita melihat di contoh ini, kata bendanya dipindah di depan. Untuk membedakan, saya ulang lagi, adjective, possessive adjective. Those are their balls. Yang possessive pronoun, those balls are theirs. Oke, itu contoh yang pertama. The second example, contoh yang kedua, misalnya saya punya kalimat
Mother has blue purse. Mother has blue purse. Terjemahannya adalah ibu mempunyai dompet berwarna biru. Kita akan menjadikan kalimat ini dengan menggunakan possessive adjective. Kalimatnya menjadi seperti ini. This is her purse. This is her purse. Oke, itu kalimat yang menggunakan possessive adjective. Sekarang untuk menjadikannya menjadi menggunakan kalimat yang menggunakan possessive pronoun menjadi this purse is hers. Saya ulangi, this purse is hers. Oke, dari dua contoh kalimat ini anak-anak bisa membedakan seperti apa penggunaan possessive adjective dan seperti apa penggunaan possessive pronoun. Saya harap dari penjelasan ini anak-anak bisa membedakan bagaimana menempatkan possessive adjective maupun possessive pronoun. Oke, sekarang kita akan mempelajari bagaimana kita menggunakan kalimat pertanyaan untuk menanyakan tentang kepemilikan. Kata tanya yang pertama adalah menggunakan kata tanya whose. Contoh kalimatnya adalah whose book is it? Artinya buku siapakah ini? Nanti jawabannya akan seperti ini. Misalnya, this book is mine. Atau this is my book. Pertanyaan yang kedua bisa menggunakan whom does the book belong to? Saya ulangi, whom does the book belong to? Jawabannya bisa seperti ini. The book belongs to Riri misalnya, atau the book belongs to me. Kalau pertanyaannya menggunakan whom seperti ini, maka kita akan menggunakan yang namanya objek. Seperti tadi di depan sudah saya sampaikan, untuk kata ganti orang itu ada subjek, ada objek, juga ada possessive pronoun. Nanti anak-anak bisa melihat seperti apa chartnya. Sampai di sini sudah saya jelaskan bagaimana menggunakan possessive pronoun dan possessive adjective, kemudian bagaimana menanyakan kepemilikan seseorang dengan dua kata. Terima kasih atas perhatiannya. Ketemu lagi di channel yang akan datang. Terima kasih.